Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada malam keempat dari bulan suci Ramadan, izinkan saya untuk membahas lanjutan kajian dari beberapa malam yang lalu, yang mana sebelumnya saya telah membahas tentang rukun puasa itu. Di sana saya sebutkan bahwa di antara rukun puasa itu, di antaranya adalah niat, dan di antaranya adalah al-imsak, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Termasuk hal-hal yang dibolehkan terhadap orang yang berpuasa, boleh ketika ia merasakan panas atau ia merasa haus, ia boleh menyiram dirinya dengan air, atau ia boleh menyiram kepalanya dengan air. Termasuk terhadap orang yang junub, ia boleh mandi lalu melanjutkan puasanya. Ini beberapa hal yang telah saya bahas pada kajian sebelumnya. Pada kesempatan ini, izinkan saya membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, ada batalnya puasa yang harus diqadha, dalam hal ini ada diganti, dan ada yang membatalkan puasa, ada qadha dan ada kafarah. Jadi yang membatalkan yang pertama, yaitu hanya mengqadha, hanya mengganti ketika puasa itu batal. Sementara batalnya yang kedua, mengqadha dan kafarah. Maka yang pertama di sini disebutkan ada beberapa hal yang membatalkan puasa itu. Yang pertama, al-aklu wasyarbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Makan dan minum secara sengaja ini adalah hal yang membatalkan puasa tersebut. Maka dikatakan fa in akala aw syariba nasiyan aw mukhtian aw mukrihan fala qada'a alaihi wala kafarah. Apabila seseorang makan dalam keadaan lupa, atau apabila seseorang minum dalam keadaan lupa, ataupun ia tersilap, atau ia dipaksa oleh seseorang untuk makan, atau dipaksa oleh seseorang untuk minum, maka di sini dikatakan fala qada'a alaihi wala kafarah, maka tidak ada tuntutan terhadapnya apa yang disebut dengan qada'. Apa yang dimaksud dengan mengganti puasa tersebut? Karena lupa, karena dipaksa. Tidak ada ganti, dan demikian juga tidak ada yang namanya kafar, tidak ada denda. Maka diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa huwa sha'imun wa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa sakahu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, ia bersabda bahwa barang siapa yang terlupa padahal ia dalam keadaan berpuasa, terlupa ia makan, terlupa ia minum, falyutimma shaumahu, maka ia melengkapi atau melanjutkan puasanya. Fa innama atma'ahu Allahu wa sakahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang berikan makan, Allah Subhanahu wa taala yang berikan minum terhadapnya, maka ini merupakan rezeki terhadapnya ketika ia makan dalam keadaan lupa, atau ia ketika minum dalam keadaan lupa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan makan dan minum karena ia dalam keadaan lupa.
Yang kedua, ta'ammad al-qai' walau qalilan. Ia sengaja memuntahkan dirinya meskipun sedikit. Faman ta'ammad al-qai' batula saumahu. Barang siapa yang menyengaja muntah, maka puasanya batal. Wa alaihi qada' inda jumhuril fuqaha. Maka dalam hal ini baginya qada', atasnya qada', wajib ia mengganti puasanya pada hari itu ketika ia muntah dengan sengaja. Maka bagaimana andaikan muntah tanpa disengaja? Itu tidak apa-apa. Ia melanjutkan puasanya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man zar'ahu alqa falaysa alaihi qada'an wa man istaqa amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah tanpa disengaja, falaysa alaihi qada', maka tidak ada qada' baginya. Apabila ia menyengaja akhirnya ia muntah, falyaqdi, maka ia wajib mengganti puasanya itu. Ini diriwayatkan rawahu Ahmad wa Abu Daud wa ghairuhuma. Lalu al-haid wan nifas. Fa idza hadatil mar'atu aw nafasat walau qabla al-maghrib bi lahsatin fasada saumaha. Seorang wanita jika ia berpuasa sepanjang hari, tiba-tiba ia mengalami haid atau tiba-tiba ia mengalami nifas, walau bilahzah, meskipun sekejap saja, meskipun 1 menit saja, sebelum tiba masa buka puasa, tapi ia mengalami haid, ia mengalami nifas, maka puasanya dianggap batal, maka wajib mengganti puasanya, karena ini adalah bagian daripada qada. Karena hukum bagi orang yang haid ataupun orang nifas melakukan puasa diharamkan hukumnya bagi orang yang haid ataupun yang nifas untuk melakukan puasa. Fa idzan qata haidaha aw nifasha qabla al-fajri walau bilahzah. Apabila nifasnya atau haidnya terputus meskipun bilahzah, sekejap, wajib alaiha an tanwiya as-sauma, maka wajib baginya ia berniat untuk melakukan puasa pada hari selanjutnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa ia terlambat mandi, sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasbuhu junuban min ghairi ihtilamin summa yaghtasil. Jadi ulama seolah-olah mengkiaskan antara junub dengan haid, bahwa itu sudah berhenti, silahkan mandi lalu melanjutkan puasanya. Hadza wal haidu wan nifasa'u taqdi as-shaum wala taqdi shalah. Jadi baginya untuk orang haid, demikian juga orang yang nifas, mereka diwajibkan untuk mengganti puasanya, tetapi tidak diwajibkan untuk mengganti sholatnya. Lalu selanjutnya al-istimna wa huwa khurujul mani, yaitu keluarnya air mani. Fa idza kharaja minar rajuli aw minal mar'ati bisababi takbilin aw mubasyaratin aw bitulin tuskar fa innahu yufsidu shauma wa yujabul qada. Apabila sengaja mengeluarkan air maninya, apakah karena ia mencium istrinya atau melakukan hubungan suami istri, atau ia memikirkan sepanjang itu akhirnya air maninya keluar, maka wajib baginya mengganti puasanya. Berbeda ketika kita nanti membahas tentang jima, yaitu ada yang dimaksud dengan kafarah.
Apabila air mani keluar karena penyakit, karena sakit, fala syai'a alaihi, maka tidak ada tuntutan baginya untuk mengqadha puasa tersebut. Lalu niyatul fitr. Niyatul fitr, ia berniat untuk fitar, ia berniat untuk makan. Maka orang yang berniat untuk merusak puasanya, maka itu bagian daripada wajib, bagian daripada puasanya batal. Maka ketika ia berniat untuk membatalkan puasanya, maka puasanya batal. Karena telah saya bahas bahwa niat adalah rukun, salah satu rukun dari rukun puasa tersebut. Lalu ada hal yang ketika puasa itu batal, wajib ada qadha dan ada kafarah, yaitu ketika seorang suami istri melakukan yang namanya misalnya jima, yaitu hubungan suami istri. Apabila melakukan hubungan suami istri, maka wajib baginya qadha dan wajib baginya untuk melakukan kafarah. Meskipun ulama dalam hal ini beda pendapat. Wa mazhabu aktsaru ahli ilmi anna al-mar'ata war rajula sawa fi wujubil kafarati alaihima ma dama qad ta'ammada al-jima' mukhtarina fi nahari ramadhani nabiyina as-siyam. Jadi pendapat aktsaru ahlul ilmi, lebih banyak ulama mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan ketika ia dengan menyengaja melakukan hubungan suami istri, maka wajib baginya qadha dan kafarah. Fa in waqa'a al-jima'u nasiyan atau nisyanan, lam yakuna mukhtarini bi an akraha alaih, lam yakuna nabi siyam fala kafarat ala wahidin minhuma. Apabila mereka keduanya melakukan hubungan suami istri tapi mereka dalam keadaan nasian atau nisyanan, maka tidak ada kafarah baginya karena ia dalam keadaan lupa. Tetapi menurut sebagian pendapat mengatakan, fa in ukrihatil mar'atu minar rajuli aw kanat mufattaratan li udrin wajibatil kafaratu alaihi wahdahu. Apabila seorang laki-laki memaksa istrinya untuk melakukan hubungan suami istri, maka yang wajib kafarah yaitu sang suami yang memaksa istrinya untuk melakukan hubungan suami istri. Bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i? Asy-Syafi'i mengatakan annahu la kafarat 'alal mar'ati mutlaqan. Apabila dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri, Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan tidak dikenakan yang namanya kafarah. Bahkan beliau mengatakan la fi halatil ikhtiyari wa la fi halatil ikrah wa innama yulzimuha qada' faqat. Meskipun dalam keadaan ikhtiar, ada kemauan dia, ataupun dia dalam keadaan dipaksa, bagi perempuan itu hanya mengganti qada' puasa itu, tapi tidak diwajibkan baginya untuk membayar kafarah sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan saya akhiri wa atrukukum fi ri'ayatillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.